terbaik untukmu. Semoga sedang dituliskan. Tapi tidak untuk semua orang. Apakah kamu pikir para koruptor akan diberi ending yang terbaik? Tentu tidak. Apakah kamu berpikir anak yang durhaka sama orang tuanya akan diberi ending yang baik? Apakah kamu berpikir seorang umat yang durhaka kepada nabinya akan diberi ending yang baik? Apakah kamu berpikir seorang hamba yang selalu durhaka, berbuat dosa, tanpa pernah peduli kepada Allah Tuhannya, padahal dia menjalani kehidupan darinya, apakah kamu berpikir akan diberi ending yang terbaik? Tentu tidak. Karenanya, tenang, Allah sedang menuliskan ending yang terbaik untukmu, tidak untuk semua orang. Ucapan ini hanyalah ditujukan untuk seseorang yang menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik. Seperti mana kamu menanam, itu pula lah yang akan kamu tuai. Seperti apa kamu menabur benih, itu pula lah yang akan kamu panen. Kalau yang kamu tanam adalah jagung, maka berharaplah panen jagung. Tentu Allah tidak akan kasih kamu panen pare misalnya. Yang ditanam jagung, yang tumbuh jagung. Kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. In ahsantum, kata Allah, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sejatinya kamu sedang berbuat baik buat dirimu sendiri. Siapa yang berbuat buruk, sejatinya dia pun juga sedang berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Berharaplah ending yang baik jika kamu selama ini sudah berbuat baik. Dan jangan berharap endingmu baik jika selama ini yang kamu lakukan bukan sesuatu yang baik. Benerin jalannya, maka berharaplah sampai. Kalau bahkan jalan aja nggak mulai-mulai, bagaimana mungkin kamu bisa berharap sampai? Kan begitu? Jalan dulu, baru ngarep sampai. Kalau jalan aja enggak, gimana mau ngarep sampai? Doain ya, mudah-mudahan panen beras saya berhasil. Emang kamu punya sawah? Enggak. Oh, kamu nanam di sawah orang? Enggak. Ya doain aja, pokoknya biar saya dapat panenan beras. Lah kalau enggak nanam, gimana mau panen? Kamu berharap ending yang baik kalau kamu selama ini melakukan sesuatu yang baik. Kalau kamu bahkan tidak melakukan kebaikan atau baru niat aja tapi nggak kerjain, ya gimana bisa berharap sesuatu tersebut punya hasil yang baik? Yuk, sekarang kita mau pelajari jalannya biar bisa dikasih ending yang terbaik, biar bisa dikasih akhir yang baik.
bukan hanya ketika kematian itu tiba. Itu N yang beneran N. Ya. Kehidupan dunia ini berakhir dengan saat kematian. Itu tentu saja. Kama ta'ish tamut. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah. Sebagaimana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan mati. Hidup kamu kayak gimana, matinya juga bakalan kayak begitu. Itu iya, teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu, rumah tanggamu hasilnya kayak gimana? Anak-anak yang kamu besarkan hasilnya akan menjadi seperti apa? Kehidupan bertetangga akan jadi semacam apa? Kehidupan berkawan akan menjadi semacam apa? Hari-hari kita di masa tua akan menjadi semacam apa? Kalau kita diberi umur panjang sampai tua, itu semuanya bergantung dari jalan yang kamu tempuh sekarang. Saya akan kasih tahu kamu, jalan yang harus kamu tempuh itu yang bagaimana, agar semoga selalu diberi akhir segala sesuatu yang baik. Jalannya mesti dibenerin, kan begitu? Biar nanti hasilnya juga bagus. Biar nyampe. Apa aja nih yang mesti dibenerin? 1, benerin niat. Niat hidupmu mesti bener, teman-teman. Niat hidupnya mesti bener. Orang yang hidup di dunia cuman buat nyari seneng, akan sulit baginya untuk mendapatkan hasil yang baik. Apalagi jika dia nggak peduli dapat senengnya dari yang halal atau yang haram, yang penting seneng. Susah tuh mau dapat hasil yang bagus. Kalau kamu kepengen hidupmu dalam keadaan baik dan diberi hasil yang terbaik, yang pertama kamu mesti benerin adalah benerin niat. Nih, urusan nikah. Yang pertama kamu harus benerin dalam urusan kehidupan rumah tangga adalah niat. Kamu menikah, kamu berumah tangga, niatnya buat apa? Nabi ngajarin kita buat bagusin niat, benerin niat. Bahkan untuk amalan yang begitu besar yaitu hijrah. Berangkat dari Mekah ke Madinah, ninggalin rumah, ninggalin keluarga, ninggalin temen, ninggalin kerjaan, ninggalin kampung halaman yang mereka sudah terbiasa menempuh perjalanan berhari-hari hingga akhirnya sampai di Madinah. Nggak punya apa-apa mereka. Tentu pahala luar biasa buat para sahabat yang ikut hijrah bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi di antara mereka ternyata ada orang yang hijrahnya, dia berangkat segitu susahnya cuman buat bisa dapat pekerjaan yang layak. Usaha di Mekah gagal mulu nih. Kali-kali kalau saya dagang di Madinah, usahanya bisa maju. Orang Madinah kan jarang ada yang dagang. Orang Madinah kebanyakan petani. Di Mekah baru pedagang. Di Madinah kebanyakan petani kurma. Ada yang begitu. Jadi berangkat hijrah susah-susah, urusannya adalah uang. Urusannya pengen dapat penghasilan. Ada juga orang, dia berangkat pergi hijrah ke Madinah bukan karena kepengen tinggal bersama dengan Nabi, pengen
bisa melaksanakan agama dengan benar, pengen biar bisa jadi makmumnya Nabi Muhammad dalam setiap sholat, mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Dia berangkat pergi hijrah ke Madinah adalah karena perempuan yang ditaksirnya berangkat hijrah. Namanya Ummu Gais. Dia pun berangkat. Sampai di Madinah beberapa waktu, sahabat nanya, Rasul, kita nih kan sekarang udah nyampe Madinah nih semuanya nih, yang asalnya di Mekah. Tapi ternyata nggak semuanya hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah. Nggak semua hijrahnya kepengen deket sama Allah lewat jalannya Rasulullah. Nggak semua hijrahnya karena mencintaimu, mencintai Allah. Nggak semua begitu, wahai Rasul. Ada yang hijrahnya karena pengen duit, ada yang hijrahnya karena naksir perempuan. Apakah sama nilai kami, wahai Rasulullah? Nabi kemudian menyampaikan hadisnya yang sangat terkenal, salah satu dari pilar-pilar dalam agama Islam. Kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Segala perbuatan tergantung dari niatnya, kata Nabi. Dan setiap orang bakal diberi sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala di sisi Allah, dia dapat syafaat Rasulullah. Siapa yang hijrahnya karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah, maka dia akan dapat seindah-indah hubungan antara dia dengan Allah, seindah-indah hubungan antara dia dengan Rasulullah. Tapi faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya hanya karena kepengen dapat harta, au imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena cinta kepada seorang manusia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ia hanya mendapatkan pahala hijrah berupa apa yang dia niatkan tersebut. Dia hanya mendapatkan balasan hijrahnya hanya dari apa yang dia niati belaka. Nih, hari ini, siang ini, kita hadir di majelis ini. Sama-sama duduknya. Walaupun saya sendirian duduk di sini, tapi kita sama-sama duduk, teman-teman. Adakah sama nilai kita di mata Allah? Enggak. Beda. Bedanya dari apa? Macam-macam. Tapi salah satunya, yang paling utamanya adalah bergantung dari niat. Kamu hadirnya buat apa? Coba tanya masing-masing di hatinya. Saya datang tadi nih pengen apa ya? Buat apa ya? Ada yang berangkat cukup jauh dari rumahnya, tujuannya pengen tahu mukanya Ustazah Halimah. Ini yang ketawa berasa kayaknya nih. Selama ini biasa dengerin suaranya, belum pernah ketemu orangnya. Cuma pengen tahu muka dia kayak gimana. Ada juga yang hadir udah diundang Bu Lila, nggak enak kalau nggak datang.
Ada juga yang memang datangnya pengen mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya nggak bisa ngelihat muka saya sendiri nih. Kalau saya noleh ke belakang, dia ikutan noleh ke belakang. Ada yang kepengennya biar dapat ilmu yang manfaat. Pengen biar dikasih tahu caranya dekat ke Allah, caranya dekat ke Rasulullah. Pengen duduk di majelis, kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah. Doa di majelis biar mustajab. Saya kepengen bisa dikasih tahu caranya jadi hamba Allah, buat saya amalkan dalam kehidupan saya. Semua orang diberi sesuai dengan niatnya. Nilai kita nggak sama. Bahkan saya nih datang jauh-jauh dari Jakarta ke sana. Saya berbicara pegang mic. Kalau tujuan saya hanya semata-mata dunia belaka, balasan Allah dari saya hanya semata dunia belaka. Pekerjaannya sama sekalipun, kalau niatnya beda, maka orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Yang paling menyesal di akhirat adalah orang-orang yang waktu di dunia mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan akhirat, tapi niatnya hanya untuk dunia, sehingga di akhirat nanti dia tidak mendapatkan balasan apa-apa. Dia bilang, ya Allah, saya setiap pagi sholat duha, kenapa nggak ada pahalanya? Allah bilang, kamu sholat duha biar rezekinya lancar. Sudah saya lancarkan rezekimu di dunia. Kamu tidak berharap apa-apa dariku untuk akhiratmu. Kamu hanya minta balasan dunia, maka aku sudah memberikannya kepadamu di dunia. Ya Allah, saya setiap malam baca surat Ar-Rahman. Iya, kamu tiap malam baca surat Ar-Rahman biar suami kamu gak kawin lagi. Dan sudah aku beri balasan itu waktu di dunia. Suamimu tergila-gila padamu, kamu disayang, dicinta sama suamimu. Sudah aku berikan padamu balasan di dunia. Sekarang datang ke akhirat, balasanmu gak ada. Karena kamu tidak melakukannya untuk akhiratmu, kamu hanya melakukannya untuk duniamu. Ini yang paling sedih di akhirat nih. Yang niat hidupnya bukan buat Allah SWT. Niat sedekahnya, niat berbuat baiknya hanya untuk dunia semata. Bu, Kak, Dek, kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, lantas bekalan yang mana yang kamu akan bawa menuju akhiratmu? Kalau semua ibadah yang kamu lakukan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, menurut kamu bekal yang mana yang akan kamu bawa untuk menuju akhiratmu itu? Nikah. Buat apa? Biar ada yang menafkahi. Habisnya itu tiap hari
dia baik sama suaminya hanya biar suami saya tidak mengkhianati cinta saya. Begitu caramu hidup. Kemudian dia hamil, punya anak. Dia jaga anaknya, dia lakukan anaknya dengan cara yang terbaik menurut versinya. Kalau ditanya, kenapa kamu berbuat baik sama anakmu? Biar ada yang ngurusin saya di masa tua. Anak saya adalah investasi bagi saya. Enggak gitu, Bu, caranya jalanin kehidupan. Kita umat Islam, kita yakin bahwa sesudah kehidupan di dunia akan ada kehidupan di akhirat menyertainya. Maka sambungkan duniamu dengan akhiratmu dengan cara berniatlah. Niatnya yang bagus, niatnya yang benar. Nyari ridho Allah, nyari kedekatan sama Allah, nyari ampunan Allah, nyari cintanya Allah, nyari syafaat Rasulullah, nyari kedekatan dengan Rasulullah, nyari biar dikenali sama Nabi Muhammad, nyari biar dicinta sama Nabi Muhammad. Saya berbuat, melakukan berbagai macam hal biar Nabi Muhammad kenal sama saya, biar Nabi Muhammad kenal sama saya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya hampir setiap hari, saya Halimah Ali terus hampir setiap hari jalan ke sana kemari, ke sana kemari. Ibu-ibu sekalian, saya ceritakan tentang Allah biar saya dikasihani sama Allah, biar saya dirahmati sama Allah. Saya kemana-mana saya ceritakan tentang Nabi Muhammad, biar saya dikenali sama Nabi Muhammad, biar nanti kalau saya datang di hari akhirat, Allah kesian sama saya. Ini dia nih yang suka ceritakan tentangku pada hamba-hambaku. Biar Allah ampunin dosa-dosa saya, biar Allah tutup aib-aib saya, biar Allah sertakan saya, kasihani saya. Ini dia, biar bagaimanapun dia selalu menceritakan tentangku. Biar nanti kalau ada apa-apa di akhirat saya, Nabi Muhammad berkenan menyelamatkan saya, menolong saya dengan syafaatnya. Ini dia nih yang suka menceritakan tentang saya kepada umat saya. Itu yang saya harapkan. Sebab Bu, esok atau lusa 10-20 tahun, paling lama berapa sih? 30-40 tahun saya hidup di atas muka bumi ini. Andai lama kayak gimana pun paling sisa 30 tahun. Saya sekarang udah tua loh ini. Ibu-ibu sekalian, saya akan kembali ke sana. Dan yang sisa adalah dunia saya nggak saya bawa, hafalan-hafalan saya nggak saya bawa, kepandaian saya bercerita nggak saya bawa, suami saya nggak saya bawa, anak emangnya juga belum punya, saudara-saudara nggak ada yang saya bawa, pujian-pujian orang kepada saya nggak ada yang saya bawa. Yang saya bawa hanya sisa 2, dan saya nggak tahu apakah saya berhasil mendapatkannya. Saya hanya berusaha untuk semoga saya berhasil mendapatkan 2 hal tersebut. Rahmat Allah yang pertama, syafaat Nabi Muhammad yang kedua. Maka mumpung kamu masih dikasih kesempatan, kamu pengen akhir yang baik terhadap segala sesuatu, benerin niat. Niatkan apapun yang kamu lakukan lillah wali rasuli, untuk Allah
dan untuk Rasulnya. Lillah wali rasulih, karena Allah dan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hal terbesar yang kita perlukan dalam kehidupan adalah rahmat Allah yang pertama, syafaat Nabi Muhammad yang keduanya. Kasih sayang Allah yang pertama, cinta kasih Nabi Muhammad kepada kita umatnya yang keduanya. Itulah hal tertinggi yang kita perlukan di akhirat nanti, dan sudah dimulai hal tersebut dari sejak kita ada di atas muka bumi ini. Orang-orang yang di atas muka bumi ini hidup dengan rahmatnya Allah dan dengan syafaatnya Rasulullah. Mereka akan menjalani kehidupan yang baik sebelum kelak akan diberi akhir kehidupan yang baik. Dan di masa-masa kehidupannya dia akan selalu dipandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya. Yuk belajar benerin niat.